dalam proses penanganan stunting yang paling diutama adalah sebenarnya adalah bayi itu di dalam kandungan, jangan sesudah keluar. Selamat siang, bersama kita di Dr. Tuahman Corner. Salam restorasi. Salam restorasi. Iya. Kembali lagi bersama abang kita, seorang tokoh Sumatera Utara, politikus sukses, dan juga seorang praktisi kesehatan. Beliau adalah Dr. Tuahman, spesialis anestesi, ya Pak Dokter ya? Siap. Siap. Apa kabar? Ini manggilnya nih Bang Dokter, Pak Dokter atau dokter aja nih? Pak Dokter aja. Pak Dokter, apa kabar Pak Dokter? Sehat, semua bagus-bagus. Dan sampai saat ini kita semua dapat bertemu secara langsung. Jadi kita berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang begitu cepat menyelesaikan masalah pandemi ini menjadi hal yang menjadi lebih normal, lebih cepat. Sehingga kita bisa ketemu, diskusi lagi. Ya. Kita bisa bertanya-tanya kembali kepada Pak Dokter di sini terkait gagasan-gagasan beliau, ide-ide beliau untuk kemajuan Sumatera Utara khususnya di bidang kesehatan, Pak Dokter ya. Karena kan Pak Dokter ini sehari-harinya bekerja sebagai seorang dokter spesialis anestesi ya, bius ya, Pak Dokter ya. Nah, selain dokter, beliau juga aktif di politik. Saat ini menjabat sebagai Ketua fraksi Partai Nasdem di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Ini gimana dokter mengatur waktunya ini sekarang nih? Di satu sisi sebagai dokter yang dibutuhkan oleh masyarakat, pasien. Di satu sisi sebagai politik juga dibutuhkan masyarakat gitu. Gimana dokter bisa membagi waktu untuk kedua peran ini? Apakah ini bisa saling berjalan? Ini semua perlu mungkin di satu sisi kita terikat dengan profesi kita sebagai dokter, bahwa dalam hal keadaan apapun yang menyangkut nyawa kehidupan itu wajib harus kita laksanakan. Oke. Di satu sisi sebagai fungsi legislatif, bahwa kita juga tidak pernah mengabaikan apa kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Selama ini saya buat ini semua secara sinergis, membagi waktu antara masyarakat dan pasien. Dan mudah-mudahan sampai saat ini belum ada masalah. Kapan saya membius, kapan saya operasi, kapan saya berpolitik. Dan hari ini masih bisa dikatakan masih bisa on the track perjalanan karir dan perjalanan profesi. Artinya semua masyarakat masih terlayani ya dokter? Masih terlayani. Karena memang fungsi kedua-duanya juga memang untuk melayani masyarakat gitu. Itu luar biasa. Pak Dokter, Yap. berhubung Pak Dokter ini komisi apa? Komisi E. Oh, komisi E. Komisi E ini sesuai dengan latar belakang profesi dokter ya? Sebagai praktisi kesehatan ya, ada kesehatan di situ ya? Ya, ada tenaga kesehatan, ada pendidikan, ada kesejahteraan dan sosial dan budaya. Oh, dan budaya ya. Oke lah, sebelum kita berdiskusi lebih banyak terkait yang lain-lain ya, saya mau fokus ke profesi dokter dulu nih, sebagai seorang dokter. Nah, belakangan ini kan agak marak ini, Pak Dokter. Agak marak isu yang mungkin banyak dibahas orang, yaitu masalah stunting. Nah, saya pikir stunting ini perlu kita ulas. Kita juga perlu pemikiran-pemikiran dari dokter. Seperti apa stunting itu, karena mungkin masyarakat juga masih banyak yang awam nih mengenai stunting ini gitu kan. Nah, yang pertama saya mau tanya dokter, stunting itu sebenarnya apa? Apa itu definisi stunting ini? Ya. Apakah semua orang pendek itu stunting gitu? Ya. Silakan dok. Oke, terima kasih. Ini saya adalah profesi sebagai dokter memberikan informasi edukasi kepada seluruh masyarakat yang terlibat di dalam hal ini. Stunting itu adalah masalah gizi yang kronis. Masalah gizi yang kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang lama. Sehingga terjadi gangguan pertumbuhan pada anak. Secara implikatif, pertumbuhan pada anak itu mungkin pertumbuhan tinggi badan, berat badan tidak sesuai, sehingga anak-anak itu kesannya lebih kecil, lebih rendah berat tinggi badannya. Yang paling kita takutkan adalah
ketika asupan gizi tidak cukup bagus, ini bisa mempengaruhi pertumbuhan sel di otak. Otak ya. Oh, itu yang bisa mempengaruhi Iya. IQ-nya ya. Iya, itu yang paling kita takutkan. Karena ini adalah sudah proses lama. Dan satu lagi kita mau tambahkan, dalam proses penanganan stunting, yang paling diutama adalah sebenarnya adalah bayi itu di dalam kandungan, jangan sesudah keluar. Berarti dari dalam kandungan juga Dari harus diperhatikan kandungan harus gizinya, ya, nutrisinya. gizinya. Dan yang paling penting lagi, setiap pasangan usia subur wanita, setiap pasangan subur wanita itu harus diperhatikan itu bagaimana zat besinya. Makanya sekarang kita harapkan hampir seluruh SMA di Sumatera Utara, di khususnya Kota Medan, saya buat hari makan obat bersama pemberian suplemen vitamin E, Fe. Kita udah buat. Jadi program rutin itu ya? Ya, itu sekali seminggu. Karena kita ketahui setiap anak sekolah yang sudah, mohon maaf, tanda kutip, dewasa, menstruasi. Ketika dia menstruasi itu minimal 5-7 hari dia akan mengeluarkan darah. Kalau dihitung-hitung dari catatan sebelumnya, yang 5-6-7 hari dia mengeluarkan 50 cc darah. Oke. Itulah yang terus dialaminya setiap bulan bertahun-tahun. Sedangkan sekarang ada perilaku anak-anak remaja sekarang, dia ingin diet. Iya, ya berarti itu mempengaruhi juga tuh ya? Itu dia yang tidak bagus. Tidak bagus. Makanya kita selalu berikan suplemen vitamin Fe dengan zat besi ya, Fe itu zat besi ya, yang diberikan sekali seminggu selama 1 tahun. Oke. Itu dianggap bisa mengantisipasi jumlah darah yang keluar. Oke. Ketika jumlah darah keluar tertutupin, maka diharapkan pertumbuhan sel-sel kaum wanita ini endometriumnya bisa lebih baik. Ya, Berarti dia jauh-jauh hari ya, artinya jauh-jauh hari. jadi apa namanya, jadi masa pelajar juga udah diperhatikan ya harusnya ya. Ya. Ini luar biasa juga nih program. Ini programnya dokter sendiri sebagai anggota dewan, berarti apa program pemerintah ini? Untuk Ini menyasar anak-anak sebenarnya pelajar tadi gitu. program pemerintah. Kita tahu Sumatera Utara itu di awal tahun 2023 angka stunting saat ini menjadi 21%. Iya, iya, 1%. Sebenarnya dahulu 2021 itu 24%. Ini udah berhasil turun ya? menurunkan 21%. Iya. Tetapi kebijakan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi mengharapkan Sumatera Utara menjadi 14% pada tahun 2024. Itu 14% hitungannya dari total angka kelahiran ya? Angka kelahiran. Besar juga itu ya. Jadi itulah yang diharapkan bahwa oleh pemerintah Sumatera Utara, gubernur mengharapkan itu 14% itu harus segera dibuat, harus tercapai. Makanya ada namanya tim percepatan penanganan stunting di Sumatera Utara. Iya. Ini program pemerintah. Ternyata sebegitu krusialnya di proses stunting ini ya dokter ya. Cukup besar. Iya. Cukup Berarti bagus juga. Berarti dokter sudah berjalan ini ya dari sekolah ke sekolah untuk ini ya, untuk mensosialisasikan terkait stunting ini ya. Sudah sampai saat ini saya sudah melakukan hampir 20 SMA yang ada di Kota Medan. SMA ya. Itu dia dengar ya adik-adik ya. Saya berterima kasih juga kepada pemerintah dalam ini Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan yang turut membantu mempersiapkan suplemen obat. Satu. Yang kedua, saya juga berterima kasih Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi telah menyiapkan pemberian makanan obat, pemberian makanan tambahan. Suplemen ya. Pemberian makanan tambahan kepada anak-anak yang berpotensi stunting. Anak-anak yang udah lahir ya. Anak yang berpotensi stunting. Itu sudah kita berikan ke beberapa. Itu cuma-cuma ya, free itu. Cuma-cuma. Oke. Semua cuma-cuma. Oke, berarti sorry, maaf dokter. Jadi berarti anak yang udah lahir ternyata setelah dievaluasi berapa bulan dia ada potensi stunting, itu masih bisa direcovery ya? Masih di-recovery. Direstorasi istilahnya. Ya, direstorasi. Artinya, dan pemberian makanan tambahan ini tidak bisa hanya seminggu saja, nggak boleh. Harus jangka panjang ya? Sia-sia, jangka panjang. Makanya kita harapkan sebenarnya
Saya sebagai anggota legislatif mengharapkan ada peran kerjasama dengan pemerintah para eksekutif supaya menyiapkan suplemen pemberian makanan tambahan kepada keluarga-keluarga berpotensi stunting selama 3 bulan harus rutin ada. Rutin ya. Oke, itu dia dengar ya. Adik-adik juga pelajar. Jadi yang udah dewasa atau sudah datang bulan ya harus memperhatikan gizinya. Gizi betul. Makanan-makanan juga asupan gizi, ya mungkin dikurangilah makan micin-micin itu ya dokter ya. Iya, ya kurangilah makan bakso. Ini kadang-kadang anak-anak remaja ini taunya makan bakso. Iya. Nah, hitungannya jangka panjang nih. Jadi ketika punya keturunan biar juga bisa sehat gitu ya, dokter ya. Iya. Dok, satu lagi pertanyaan. Iya. Biar teman-teman, adik-adik juga tahu atau ibu-ibu yang di rumah, kira-kira ini kan stunting ini kan sebenarnya cukup menakutkan lah. Setiap orang nggak pasti ingin anak yang sempurna gitu ya. Anak yang sempurna, pintar gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak makanan-makanan yang bisa mencegah ini atau untuk mencegah stunting ini apa selain tadi zat besi ya suplemen ya. Kira-kira kalau makanan apa yang perlu dikonsumsi adik-adik kita yang calon-calon ibu rumah tangga ini? Ya. Sebenarnya penanganan stunting itu bukan hanya ranahnya dinas kesehatan. Stunting itu bukan ranahnya dinas kesehatan saja, tetapi ranah ada PDAM, ada Tuh dok, sorry, PDAM, kenapa PDAM? loh karena kita tahu bagaimana dia mau hidup sehat kalau kondisi airnya pun tidak. Itu bisa nanti menyebabkan dia sakit perut. Sedetail itu ya dokter ya, harus itu, ini. ya. Kemudian ada keterlibatan dari Kementerian Agama. Kenapa Kementerian Agama? Di Kementerian Agama pun sebenarnya kita harapkan setiap ada pasangan usia subur yang akan mau menikah, Iya. wajib Kementerian Agama menanya kesehatannya, apa HB-nya berapa, itu umurnya berapa. Ingat, perempuan yang siap berumah tangga itu sebenarnya pada usia berapa? Banyak orang tidak tahu. Bukan 17 tahun, bukan 18 tahun, tapi yang kita harapkan ada 21 tahun dia sudah wajib. 21 tahun. Sebelum dia 21 tahun dia harus mempersiapkan dirinya. Nah, itu Kementerian Agama juga terlibat, udah itu cukup banyak yang harus terlibat dalam hal ini. Misalnya Menteri Perumahan, bagaimana membangun limbah itu. Harus juga ke situ ya. Harus. Nah, inilah nanti mungkin dalam waktu dekat ini kita akan membuat satu desain. Nanti saya akan coba membuat satu desain yang akan kita berikan informasi edukasi kepada seluruh masyarakat di Sumatera Utara. Bagaimana, mana yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan harus kita buat itu. Artinya kita tetap membantu masyarakat. Mari masyarakat juga maulah sama-sama kita bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Iya, artinya masyarakat juga jangan terlalu pasrah ya dokter ya, harus bisa proaktif mencari informasi. Podcast aku bentar ya. Iya, jadi masyarakat juga harus proaktif mencari informasi, adik-adik, calon ibu rumah tangga atau ibu-ibu yang sedang mengandung, ya lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Ya dokter ya. Iya. Mungkin yang terakhir dokter kita simpulkan sebelum kita tutup. Dari segala sesuatu proses yang dilaksanakan pemerintah terkait pencegahan stunting atau penanggulangan stunting ini, tadi dokter udah memberi kita informasi mungkin langkah-langkah yang akan dokter lakukan. Mungkin bisa kita simpulkan kira-kira strategi umum yang akan menurut Pak Dokter ini efektif untuk menanggulangi stunting ini seperti apa dok? Oke, sebelum saya jawab itu, saya mau menyampaikan bahwa di Indonesia ini ada daerah provinsi-provinsi yang menyebabkan angka stunting itu tinggi. Oke. Salah satunya Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara termasuk penyumbang terbesar di Indonesia berarti ya? Ternyata termasuk Sumatera Utara. Ini jadi perhatian Bapak Gubernur. Karena lokus stunting di Indonesia ini salah satu Sumatera Utara yang memberikan kontribusi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau sampaikan proses stunting ini problema utama adalah kemiskinan. Oh iya. Kemiskinan. Ada kemiskinan struktural, ada kemiskinan kultural. Kultural ya. Iya. Ini yang kadang-kadang kita tahu dia punya, tapi dia tidak bisa mengakses pelayanan itu sudah struktural. Dia memang tidak mau. Memang
dia memang dikondisikannya begitu, tetap miskin dia supaya dapat bantuan. Iya, iya. Jadi kita harapkan sebenarnya seluruh masyarakat ini harus sama-sama, Iya. harus sama-sama belajar. Ya juga pihak pendidikan juga kita harapkan memberikan literasi juga ini. Iya, iya. Setiap ibu-ibu pasangan anak subur harus juga literasi supaya dia bisa membaca informasi itu dan bisa diterapkannya. Bagaimana penanganan stunting itu. Tapi yang paling penting adalah masalah stunting adalah masalah yang pertama adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan. Ya. Bagaimana kemiskinan itu kita tata menjadi lebih baik dan lebih bagus. Mudah-mudahan ini stunting akan bisa terselesaikan dengan baik. Ya, betul dokter. Jadi kalau memang itu nggak diselesaikan, akan muncul banyak anak-anak yang stunting. Iya. Otomatis mereka, ya kalau memang dia mempengaruhi IQ kan bisa jadi nggak produktif gitu kan. Jadi suatu saat Indonesia merdeka 100 tahun 2045, kualitas SDM. bangsa Indonesia, kualitas SDM manusia bank Indonesia ini mungkin kalau stunting ini bisa terlayani dengan baik, ini mungkin mempunyai nilai lebih baik lah. Yang kita antisipasi adalah Indonesia 100 tahun Indonesia merdeka 2045. Ya. SDM kita jangan yang cebol-cebol. Cebol-cebol ya. Ya, minimal kualitas Cebol berpikirnya juga. Ya, itu dia. Ya, kan? Kalau kita tengok warga negara, kalau kita tengok di TV itu, warga Indonesia dari ASEAN tuh mungkin kecil-kecil dibandingkan Eropa ya. Tahu ya. Padahal di Eropa itu makannya cuma rotinya ya kan. Roti kan. Kita makan semua kita makan. Kalau kita makan Nggak besar-besar gitu. Tapi nggak besar-besar kita. Karena salah awal. Oke dokter, Ya. luar biasa ini diskusi kita siang ini terkait stunting. Jadi memang poinnya kita semua warga masyarakat memang harus proaktif ya, sama-sama kita untuk mencegah stunting ini. Betul. Ya, artinya ketika kita melihat saudara atau teman kita yang sedang mengandung, ya mungkin kita bisa edukasi kalau dia belum tahu gitu ya. Betul. Jadi memang kita harus sama-sama biar target pemerintah 14% untuk Sumatera Utara bisa kita penuhi. Sehingga kita optimis menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka, menghasilkan SDM bibit-bibit unggul Ya, amin. yang bebas dari stunting. Thank you Pak Dokter untuk masukannya, arahannya ke kita. Semoga bermanfaat untuk semua warga Indonesia, khususnya warga Sumatera Utara. Demikian diskusi kita siang ini di Dr. Tuahman Corner. Salam restorasi.